Shalom wanita-wanitanya Allah. Kita jumpa lagi dalam acara WBI Menyapa. WBI menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah yang akan saya sampaikan hari ini saya beri tema wanita pemenang. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bulan yang lalu gereja Tuhan memperingati hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas hidup setiap orang percaya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kita menjadi umat pemenang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan yang Allah anugerahkan kepada setiap kita melalui pengorbanan Yesus harus melahirkan rasa syukur kepada Allah, harus melahirkan pengagungan kepada Allah, harus melahirkan penghormatan kepada Allah. Ungkapan syukur kita kepada Allah kita tujukan melalui ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus taat untuk melakukan kehendak Allah Bapa, untuk melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Yesus taat sampai akhir. Ketaatan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap kita. Ketaatan Yesus membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Mari kita teladani Yesus. Kita menjadi wanita yang senantiasa taat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Wanita-wanitanya Allah. Allah telah mengaruniakan kemenangan kepada kita melalui pengorbanan Yesus. Kita tidak cukup hanya mengucapkan syukur atas pemberian Allah itu. Allah rindu setiap kita senantiasa hidup sebagai wanita pemenang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini, untuk menjadi wanita pemenang, ada 3 hal yang harus kita pegang teguh dalam pertandingan iman kita. Yang pertama, berdiri teguh, tidak goyah. Kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, keadaan semakin sulit, tantangan semakin berat. Dan tahun 2023 disebut sebagai tahun badai ekonomi oleh banyak ahli ekonomi dunia. Kemungkinan besar ini akan berdampak luas terhadap dunia ekonomi. Dan kemungkinan banyak berdampak juga kepada kita. Banyak masalah, tantangan, ujian, pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada setiap kita. Semua ini bisa membuat kita lemah, membuat kita ketakutan, membuat kita putus asa atau tawar hati. Tetapi sebagai wanitanya Allah, kita harus berdiri teguh dan tidak goyah. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi. Amin. Untuk kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah dalam segala keadaan. Kita harus berdiri di atas pondasi yang kuat, yaitu Injil Kristus.
Wanita yang menjadikan Injil pondasi hidupnya akan senantiasa hidup berkemenangan. Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Allah yang sama akan senantiasa membangkitkan iman kita untuk tetap berdiri kokoh dan tidak goyah. Allah yang memberikan kemenangan kepada Kristus Yesus, Allah itu juga yang akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang taat kepada kehendak-Nya. Untuk itu, apapun keadaan kita saat ini, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Berdirilah di atas pondasi yang kuat itu. Yang kedua yang harus kita pegang teguh untuk menjadi wanita pemenang. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menasihati setiap kita wanitanya Allah agar giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan senantiasa rajin dan bersemangat dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tidak disertai sungut-sungut, tidak disertai perbantahan. Semua dilakukan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Allah. Pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita selalu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Wanita pemenang yang giat melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanannya akan membawa dampak. Bukan hanya bagi pertumbuhan imannya sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan iman orang lain. Pelayanannya akan membawa dampak bagi orang-orang di sekelilingnya, membawa dampak bagi keluarganya, membawa dampak bagi gerejanya, membawa dampak dalam pergaulan hidupnya. Wanita-wanitanya Allah, bagaimana dengan pelayanan kita selama ini? Apakah pelayanan kita sudah membawa dampak bagi sesama? Apakah pelayanan kita tujukan untuk kemuliaan nama Allah? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah pelayanan kita sungguh-sungguh membawa orang untuk lebih dekat kepada Allah? Yang ketiga yang harus kita pegang teguh untuk menjadi wanita pemenang. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan jerih lelah kita tidak sia-sia. Semua yang kita persembahkan penuh pengabdian, dengan bersemangat dan dengan sukacita, semua akan diperhitungkan Allah kepada kita. Kalau selama ini pelayanan kita tidak dihargai orang, pelayanan kita tidak dianggap orang, dianggap remeh oleh orang lain, pelayanan kita disertai dengan tetesan air mata, ada penghiburan bagi setiap kita wanita pemenang. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada janji Tuhan, ada penghiburan bagi setiap kita, yaitu bahwa kita akan memperoleh balasan yang berlimpah-limpah dari Allah pemilik kehidupan itu. Dalam Ibrani 6 ayat 10 dikatakan, Allah tidak pernah berlaku tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu. Bahkan ia akan melakukannya dengan memberikan secara berlimpah-limpah, jauh melampaui apa yang dapat kita minta atau kita pikirkan. Untuk itu, wanita-wanitanya Allah, jangan lemah. Sekalipun pelayananmu belum seperti yang engkau harapkan, pelayanan seperti apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini, baik pelayanan di gereja kita, baik pelayanan di Korda, pelayanan di Korwil, dimanapun Tuhan percayakan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan dengan bersemangat, kita lakukan dengan sukacita. Kita akan menerima upah dari Allah yang kita layani. Kita akan menerima upah itu waktu kita hidup di dunia ini maupun kelak di sorga yang mulia.
Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Nya yang kami dengar pada saat ini. Tanamkan firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami. Sehingga semua kami menjadi wanita pemenang. Wanita yang senantiasa taat melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.